adik-adik semua, selamat sore, salam sejahtera. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat beribadah kembali ya. Nah, sore hari ini Kak Tiara ditemani oleh Kak Desta dan Kak Virgin. Yuk kita satu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat sore ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Oke? Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, semuanya silahkan duduk kembali. Jangan lupa Alkitab dan buku catatannya. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Sin. Selamat sore adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, Tante harapkan kita semua dalam keadaan yang sehat selalu dan bersuka cita selalu. Amin adik-adik. Nah, sekarang semua sudah duduk yang manis? Ayo, semua duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante Sin mau tanya, siapa yang pernah lihat
orang yang berkerumun banyak orang. Atau mungkin kakak-kakak yang besar ya, yang pernah ada di tempat keramaian. Contohnya apa yuk? Mungkin melihat pawai ya, atau lihat pertandingan basket atau pertandingan apa ya. Nah, kalau di TV mungkin adik-adik lihat kalau ada konser ya, penyanyi terkenal, banyak orang yang nonton adik-adik ya, berkerumun orang berdesak-desaan, ada yang didorong mungkin ya adik-adik, ada yang kena injak kakinya, ada yang jatuh mungkin, ada yang sampai pingsan adik-adik ya, sakingnya berkerumun banyak orang. Nah, ya adik-adik, saat ini kita tidak boleh di tempat keramaian, kita juga tidak boleh mengadakan kerumunan banyak orang ya, supaya tidak bertambah ya pandemi COVID ini. Adik-adik, coba perhatikan gambar belakang nih ya. Nah, adik-adik, ada kerumunan banyak orang, adik. Bukan kerumunan untuk nonton konser, bukan kerumunan menonton pertandingan. Wah, kerumunan banyak orang adik-adik, dari tempat yang jauh datang banyak orang. Ada anak-anak, ada pemuda-pemudi, ada ibu bapak, ada kakek nenek juga. Semua adik-adik ya, mereka datang dari jauh, jalan cepat-cepat adik-adik. Mereka tidak mau ketinggalan, mereka datang berkerumun ya, banyak berkumpul. Ada apa ya kira-kira di sana ya? Wah, mereka jauh-jauh datang ya. Ada apa ya? Coba perhatikan. Wah, ternyata di sana ada Yesus adik-adik ya. Mereka datang jauh-jauh, mereka mau mencari Yesus, mau bertemu dengan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik coba lihat gambarnya. Adik, Tuhan Yesus duduk di atas perahu. Mengapa duduk di atas perahu adik-adik? Ya, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya, ayo sediakan cari perahu supaya aku bisa duduk di atas perahu, kata Tuhan Yesus. Karena banyak orang, Tuhan Yesus mau supaya lebih aman ya adik-adik, tidak didorong-dorong ya. Tuhan Yesus lebih leluasa untuk mengajar, untuk memberitakan kabar keselamatan, dan untuk melihat orang-orang yang datang. Adik, mau tahu enggak untuk apa mereka datang? Bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini di dalam Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita mau tahu orang-orang yang dari mana saja sih yang datang mencari Yesus itu. Banyaknya orang-orang adik-adik ya. Dari jauh mereka datang mencari Yesus. Kita mau tahu dari mana saja orang-orang itu, dan siapa saja sih orang-orang yang mencari Yesus. Nah, kita dengar bacaan yang akan dibacakan sama Kak Rea ya, dari ayat 7 dan ayat 10. Ayo Kak Rea. Markus 3 ayat 7 dan 10. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Ayat 10, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Nah, adik-adik, orang-orang dari mana adik? Dari Galilea, Yudea, ya, di seberang Sungai Yordan, Yerusalem, ya adik-adik, banyak ya dari jauh-jauh datang, dari Sidon juga dari Tarsus adik-adik ya, semua datang mencari Yesus karena mereka sudah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan
banyak orang adik-adik ya. Mereka mau mencari yang mana sih ya yang namanya Yesus. Ya, Yesus itu yang gimana sih rupanya? Mereka ingin bertemu dengan siapa? Dengan Yesus adik-adik. Karena mereka sudah mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Nah, adik-adik, siapa lagi yang datang? Orang-orang yang sakit adik-adik. Mereka yang sakit, mereka mencari Yesus ya. Mereka mau supaya disembuhkan. Siapa lagi adik-adik? Juga ada orang-orang ya adik-adik yang sudah disembuhkan. Mereka tetap mengikut Yesus. Kemana Yesus, mereka ikut adik-adik. Karena mereka mau dekat sama Tuhan Yesus. Mereka mau melayani juga adik-adik. Karena mereka berterima kasih kepada Yesus. Sudah disembuhkan oleh Yesus. Nah adik-adik, mesti mau tanya. Siapa yang masih ingat firman Tuhan? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang sakit apa saja sih ya? Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya di ayat di pasal sebelumnya, Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh ya, tangan kanannya. Adik-adik, enak sih enggak orang sakit? Enak, adik-adik, enak orang sakit. Siapa yang pernah sakit? Wah, pasti semua banyak angkat tangan ya. Pernah sakit batuk, sakit panas ya, sakit pilek, wah macam-macam ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini orang yang lumpuh tangan kanannya. Tangan kanannya tidak bisa bergerak adik-adik ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangan kanannya ya. Apalagi orang yang lumpuh sama sekali, tidak bisa berjalan, tidak bisa bangun. Ya adik-adik bisa lihat gambarnya. Ya, orang lumpuh itu dibantu oleh teman-temannya, diturunkan dari atas atap ya tuh. Adik-adik karena orang banyak, ya adik-adik mereka tidak bisa masuk bawa orang yang lumpuh itu ke depan Yesus. Mereka cari akal dari atas, mereka turunkan orang lumpuh itu di depan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Orang yang apalagi orang yang tuli, tidak bisa mendengar, Tuhan Yesus sembuhkan. Apalagi adik-adik, orang yang buta. Orang buta gimana? Tidak bisa melihat ya. Ada, masih ingat dah? Siapa yang buta? Dia sudah buta, sudah miskin, jadi pengemis adik-adik ya, meminta-minta. Ayo siapa namanya? Bartimius ya adik-adik ya. Bartimius yang buta, duduk di pinggir jalan minta-minta. Adik-adik, Tuhan sembuhkan gak? Tuhan sembuhkan. Tuhan mengasihi Bartimius yang buta ya. Mungkin tidak ada orang yang perhatikan ya. Sudah miskin, sudah buta. Mungkin orang lalu lalang aja ya, tidak mau menolong. Tapi Yesus mengasihi Bartimius yang buta. Tuhan Yesus sembuhkan. Adik-adik, orang yang apa lagi? Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, wanita yang sakit pendarahan, yang sudah habis uangnya untuk berobat, tidak sembuh-sembuh. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus lewat, dia menarik jubah Yesus ya, dan ia sembuh karena imannya. Adik-adik, banyak ya orang-orang yang sakit yang disembuhkan dengan Tuhan Yesus adik-adik ya. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani adik-adik, secara rohani. Adik, orang yang sakit, orang yang apa? Orang yang suka memeras, ya, pemungut cukai, ya adik-adik ya, orang Lewi, juga orang ya Sakius, pemungut cukai juga adik-adik ya, yang bertobat ketika bertemu sama Yesus. Siapa lagi adik-adik? Maria Magdalena, perempuan yang tidak baik, yang sudah ya dipandang oleh masyarakat
itu wanita yang tidak baik, yang dijauhkan. Tapi Yesus mengasihi Maria. Tuhan Yesus mengampuni Maria, dan Maria bertobat dan melayani Yesus. Adik-adik, ada lagi sakit apa adik-adik? Orang sakit kusta yang disembuhkan Yesus. Tahu enggak sakit kusta gimana? Sakit kusta itu adik-adik ya, kulitnya semua adik-adik ya, penuh sama seperti orang cacar gitu ya adik-adik, berair, bau ya, mungkin jari-jarinya bisa habis adik-adik. Nah adik-adik, di Israel dulu kalau ada orang yang sakit, lagi sakitnya sakit menular, sakit yang berat adik-adik, mereka dianggap kena kutukan atau kena hukuman dari Tuhan ya, dan mereka harus dijauhkan dari masyarakat ya adik-adik ya. Mereka harus diungsikan jauh-jauh. Mereka tidak boleh dekat-dekat sama orang lain. Isolasi adik-adik ya. Nah adik-adik, orang yang sakit kusta itu sangat menderita adik-adik ya. Mereka harus pakai baju yang compang-camping, rambutnya tidak disisir. Tiap hari dia harus berkata najis, najis, najis. Wah adik-adik, sangat menderita adik-adik ya. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan tahu mereka menderita. Tuhan Yesus mengasihi orang yang sakit kusta adik-adik. Nah Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kalau di sana orang yang sakit kusta, orang yang sakit sudah sembuh, mereka harus perlihatkan dirinya kepada siapa? Imam-imam. Ya, imam-imam itu orang-orang yang melayani dalam bait Allah, adik-adik ya. Kalau sudah dinyatakan dia sembuh, dia sudah sehat, baru boleh berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, adik, adat di sana waktu itu membuat orang sangat menderita. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Jadi karena itu banyak orang datang kepada Yesus. Mereka mau ya supaya Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus mau ya, mereka mau supaya Tuhan Yesus menjamah mereka, melepaskan mereka, dan menolong mereka yang susah, yang berdosa adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik adik-adik. Dia dekat kepada kita. Adik-adik, apa adik-adik mau dekat kepada Yesus? Siapa yang bilang Tuhan Yesus itu jauh? Ayo, Tuhan Yesus itu dekat. Sejauh doa kita kepada Tuhan. Siapa yang di sini rajin berdoa? Yang rajin berdoa itu Tuhan dekat. Ya. Yang tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, bahkan tidak pernah berdoa, Tuhan Yesus itu jauh sekali. Ya. Manakala mereka berseru, wah, tidak ada Tuhan Yesus nanti karena mereka tidak dekat kepada Tuhan. Siapa yang mau Tuhan Yesus dekat? Siapa yang mau ditolong Tuhan? Ya, rajin berdoa. Walaupun saat ini adik-adik tidak ke gereja, hanya di rumah berdoa dan mengikuti sekolah minggu lewat online ya adik-adik ya. Tapi tetap semangat, tetap setia, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu menolong kita. Adik-adik, kapan saja. Adik, itu orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus itu pada hari Sabat adik-adik. Di sana hari Sabat itu sangat dilarang untuk bekerja, apalagi untuk menyembuhkan orang. Tapi Tuhan Yesus lebih mengasihi mereka daripada mengikuti adat istiadat yang dibuat oleh ya orang-orang di sana ya. Tuhan Yesus lebih mengasihi orang yang sakit untuk diselamatkan.
Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus mau menolong kita, ya. Kapan saja kita berseru. Mau pagi, mau tengah malam. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur, adik-adik. Tuhan Yesus menjaga kita 24 jam. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga kita. Dan di mana saja kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Baik di rumah, mungkin adik-adik ada di perjalanan, atau mungkin nanti di sekolah. Tuhan Yesus ada di mana kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada di mana, kapan saja. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, senang gak punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang besar, yang dahsyat? Wah, puji Tuhan adik-adik ya. Adesin senang ya punya Allah yang hidup, yang mendengar setiap kita berseru kepadanya. Tuhan Yesus mau mendengar dan menjawab. Adik-adik, kita akan menghafal ayat ya, ayat hafalan kita pada sore hari ini di dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya adik ya, bumi itu tangannya ya bundar, bergerak ya adik-adik ya. Nah, adik, sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, sudah dengar firman Tuhan ya? Firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita untuk senang menolong orang. Sama seperti Tuhan Yesus ya adik-adik, senang menolong orang. Kenapa? Karena Dia mengasihi dan Dia menyayangi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat sore ini, Kak Tiara ajak semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
Agustinus, Tante Sin akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar. Tuhan Yesus, Engkau mau menolong kami yang sakit, yang susah. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk selalu mau dekat kepada Tuhan, untuk selalu rajin berdoa. Kami mau selalu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik semua.